Di luar sana lelaki ada 1000, asal selingkuh langsung ganti. Dia selalu memegang kata-kata itu sebagai kebenaran. Maka ketika dia melihat kekasihnya yang sudah bersama selama 3 tahun nekat menerobos hujan deras hanya untuk memayungi perempuan lain, dia tidak menangis, tidak pula membuat keributan. Dia hanya diam-diam mengabadikan foto dan videonya. Lelaki itu mengira dirinya sudah menyembunyikan segalanya dengan rapi, namun dia tidak tahu bahwa gambar dirinya berciuman di tengah hujan bersama adik tingkatnya itu sudah disebarkan oleh Gu Qingqing ke seluruh penjuru Universitas A. Belum genap 1 menit pesan itu dikirim, teman-teman bersama mereka langsung meledak heboh. Komentar berdatangan satu persatu tanpa henti, dan tidak mengherankan semua orang sepanikan itu. Bagaimanapun, semua orang tahu betapa gilanya Ji Yanling terhadapnya. Dulu dia mengejar selama 3 tahun penuh tanpa menyerah, bahkan sampai melamar 66 kali berturut-turut baru Ji Yanling dengan ogah-ogahan mau membuka mulut dan setuju untuk bersama dengannya. Gu Qingqing menatap unggahan itu, dan tiba-tiba merasakan ada yang kosong di dalam hatinya. Cinta yang dulu sepenuhnya miliknya itu seolah telah dibelah menjadi 2, separuh masih tertinggal di sisinya, separuh lagi sudah diam-diam diberikan kepada orang lain. Dia tidak pergi menemui Ji Yanling untuk meminta penjelasan. Tidak pula meluapkan tangis dan keributan. Dia hanya dengan tenang menonaktifkan semua akun media sosialnya, membereskan barang bawaannya, lalu meninggalkan tempat tinggal mereka bersama tanpa sedikit pun rasa sayang yang tersisa. Kalau sudah memutuskan untuk berpisah, bicarakan baik-baik lalu akhiri dengan bersih. Di rumah sakit, Ji Yanling yang sudah menjaga Lin Ruoyu semalaman tiba-tiba lamunannya buyar oleh suara panggilan masuk. Suara Lu Feng dari ujung telepon meledak seperti halilintar. Ji Yanling, kamu bajingan. Gu Qingqing orang sebaik itu tidak kamu jaga dengan benar, malah kamu sibuk bercengkerama dengan perempuan lain. Otakmu isi apa, Tai? Apa yang sudah dia lakukan sampai kamu setega itu menjijikkan dia? Ji Yanling yang dihujani omelan itu terkesiap keras, dan langsung menangkap inti dari kata-kata tadi. Rasa tidak tenang di lubuk hatinya seketika bergolak membalik. Maksudnya apa? Bicara yang jelas. Lu Feng mendengus dingin dan bertanya di mana dia sekarang. Ji Yanling hendak menjawab, namun tiba-tiba teringat bahwa dirinya masih menemani Lin Ruoyu. Kata-kata yang sudah sampai di ujung lidah pun terpaksa ditelan kembali. Lu Feng seolah sudah menebak lebih dulu. Kamu sekarang masih di rumah sakit menemani si Lin Ruoyu itu, kan? Kamu tahu tidak, foto dan video kalian berdua sudah berterbangan di mana-mana. Kepala Ji Yanling seketika berdengung. Baru saat itulah dia teringat, dia sudah berjanji untuk menjemput Gu Qingqing. Hanya saja setelah mengantar Lin Ruoyu ke rumah sakit, dia langsung sibuk dan lupa segalanya. Apakah Gu Qingqing sudah menunggu semalaman di toko kue itu? Apakah dia kehujanan? Apakah ada yang mengantarnya pulang? Dan yang paling penting, apa yang ada di pikirannya saat melihat foto-foto itu? Dia buru-buru menutup telepon. Layar ponselnya dipenuhi deretan panggilan tak terjawab dari Gu Qingqing. Saat itu juga dadanya seperti ditusuk sesuatu. Baru saja tangannya hendak menekan tombol untuk menghubungi Gu Qingqing dan menjelaskan semuanya, tangannya langsung ditangkap oleh Lin Ruoyu. Yanling. Lin Ruoyu menatapnya dengan mata memerah. Dia mendengar percakapan tadi. Dia tahu semuanya sudah terbongkar. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian di rumah sakit. Ruoyu. Ji Yanling menghela napas. Sudahlah, jangan bikin susah. Matanya penuh kepanikan, namun mulutnya tetap melontarkan kata-kata lembut, sementara tangannya tanpa belas kasihan melepaskan cengkeraman Lin Ruoyu. Sebentar lagi ada yang menemani. Kamu istirahat yang baik. Dia berbalik hendak pergi, namun Lin Ruoyu sudah melompat turun dari tempat tidur mengejarnya. Kakinya tersangkut kursi, dan dia pun tersungkur jatuh ke lantai. Hiks, Yanling, sakit, tolong jangan pergi. Iya, jangan tinggalkan aku sendirian. Mama aku meninggal di rumah sakit. Aku takut sekali. Isak tangisnya terdengar begitu tidak berdaya, seolah hanya Ji Yanling satu-satunya tempat bersandar yang tersisa di dunia ini. Namun akal sehat Ji Yanling mengingatkan,
kalau dia tidak tiba sesuai waktu yang sudah dijanjikan, Gu Qingqing pasti marah besar. Namun begitu terbayang gambar Gu Qingqing yang dulu nekat menerobos masuk ke dalam kebakaran untuknya, Ji Yanling perlahan menenangkan dirinya sendiri. Tidak akan begitu. Qingqing sangat menyayanginya. Mana mungkin hanya karena kejadian ini saja dia langsung tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Lagi pula, demi dirinya, perempuan itu bahkan berani masuk ke dalam kobaran api. Waktu terus berlalu, setetes demi setetes. Gu Qingqing hanya bisa menatap kursi kosong di hadapannya. 10 menit berlalu, lalu 10 menit lagi, Ji Yanling tak kunjung muncul. Waktu yang mereka janjikan sudah terlewat 1 jam penuh. Apakah dia kecewa? Mungkin saja. Tapi juga tidak separah itu. Sejak awal dia sudah mengetahui jawabannya sebelum bertanya. Hasilnya seperti ini pun tidak ada yang mengejutkan. Dia memang bermaksud mengakhiri ini secara langsung. Sayangnya, bahkan kesempatan terakhir untuk berpisah dengan baik-baik pun tidak ada. Dia perlahan memakai kacamata hitamnya, menunduk, lalu mengirimkan sesuatu yang sudah dia ketik ke laman pertemanannya. Beberapa menit kemudian, jaringan kampus Universitas Jing kembali bergejolak. Seseorang menangkap layar unggahan Gu Qingqing. Isinya singkat dan jelas. Jomblo itu menyenangkan. Foto yang menyertainya adalah wajahnya yang cerah berseri dengan senyum merekah penuh semangat. Kolom komentar langsung ramai seketika. Ahahaha, Dewiku akhirnya jomblo lagi. Dewi, pintu hatiku terbuka lebar untukmu, keluarga gelombang. Dewi akhirnya milik kita semua lagi. Kak, jangan terlalu kaku soal gender, aku bisa jadi lesbian demi kamu loh. Maaf bikin kalian lihat yang enggak-enggak, ini memalukan. Tolong ada yang kencing di muka si bajingan itu. Yang di atas, kalau kamu enggak punya, pinjam punyaku. Ada yang nanya juga, Kak punya tampang segitu, kenapa si Lin itu bisa jadi pelakor? Walaupun kamu punya niat mancing ribut, tapi jujur aja, tampang Kak itu terlalu mencolok dan memukau, selera kebanyakan orang emang enggak sampai ke sana. Komentar jangan sampai ke bawah. Si Lin Ruoyu itu kan punya muka mungil imut kayak cinta pertama nasional, lebih disukailah. Ya benar, perempuan memang harus manis dan lembut. Yang tipe femme fatale kayak gitu cuma kalian yang suka. Emang tampang sama karakter ada hubungannya. Meski dia cantik sekalipun, cantik bukan alasan buat jadi pelakor. Bagaimanapun dia mahasiswi Universitas Jing. Moral dan karakternya separah itu, nanti kalau masuk dunia kerja juga jadi aib alma mater. Mentang-mentang wajahnya imut langsung dibilang jadi korban. Gu Qingqing itu temperamennya bikin orang biasa nggak betah. Nggak ngerti apa yang kalian gonggongin. Pertama kali lihat kotoran sebesar ini, jujur agak excited. Maaf, yang di atas agak kelewatan ya. Jaringan kampus sudah meledak heboh, namun laman pertemanan Gu Qingqing sendiri justru luar biasa bersih dan rapi. Komentar terbanyak yang masuk tak lain adalah, Kak, Nona besar, hamba sudah menunggu momen ini terlalu lama. Baik yang akrab maupun yang tidak terlalu dekat pun berbaris rapi mengantri di bawah unggahan itu. Gu Qingqing menggeser sekilas semua notifikasi itu, dan sudut bibirnya tak terasa terangkat. Semua orang dengan kompak tidak menyebut-nyebut Ji Yanling sedikit pun. Dunianya bukan berarti kehilangan semua warna hanya karena kehilangan dia. Dia menarik napas panjang perlahan, lalu melangkah keluar dari kedai kopi yang sudah begitu dikenalnya itu, dan menelepon kakak sepupunya yang sedang berada di luar negeri. Qingqing, ada waktu telepon Kak. Gu Zecheng langsung menghentikan rapat begitu menerima teleponnya. Suaranya lembut hangat. Orang-orang di kantornya sudah lama terbiasa dengan ini. Sebagai satu-satunya perempuan di keluarga Gu, posisi istimewa Gu Qingqing sudah menjadi hal yang lumrah bagi semua orang. Demi melindunginya, keluarga Gu sengaja mengirimnya kembali ke negara Hua yang keamanannya paling terjamin, bahkan dalam beberapa tahun terakhir mulai memindahkan aset keluarga ke dalam negeri. Gu Qingqing menyetir mobilnya keluar dari parkiran, menyambut sinar matahari di luar, lalu perlahan menghela napas sebelum menjawab. Aku putus.
Begitu kalimat itu keluar, wajah Gu Zecheng langsung berubah. Raut ramah yang tadi terpancar seketika menjadi mendung gelap. Orang-orang di kantornya serempak menundukkan kepala dan menahan napas. Sebagai karyawan Atlus, salah satu syarat dasar masuk kerja adalah menguasai bahasa Mandarin, jadi semua orang yang hadir bisa memahami percakapan kakak adik sepupu ini. Gu Zecheng menahan amarah dan berjalan keluar ruang rapat. Begitu masuk ke kantornya, dia melampiaskan satu tendangan ke meja rapat, baru kemudian dengan pelan memaki di bawah napas, lalu khawatir bertanya apakah dia sudah menangis. Gu Qingqing dengan santai mengiyakan. Ya iyalah, 4 tahun bersama. Nggak nangis itu aneh. Kamu tinggal di rumah itu 10 tahun. Selain nangis waktu kecil, kapan kamu pernah biarkan dirimu nangis? Gu Zecheng hampir tidak bisa menahan rasa nyeri di dadanya. Dia bergumam pelan sebentar baru bicara lagi. Soal ini nggak bisa ditutupin dari paman dan tante Sen. Gu Qingqing mengangguk singkat. Aku memang nggak berniat nutupin dari mereka. Gu Zecheng menghela napas panjang. Dengan sifat ayah dan ibu Gu Qingqing, begitu tahu putri kecil kesayangan mereka menelan kesedihan sebesar ini, mungkin mereka tidak akan betah di luar negeri seharian pun. Dia memijat pangkal hidungnya. Bilang saja, kamu telepon Kak pasti ada yang mau diminta. Hehe, Gu Qingqing terkikik. Aku kurang dari sebulan lagi wisuda. Setelah wisuda aku nggak mau di kota Jing. Bukan karena Ji Yanling, tapi memang sudah bosan tinggal di sini bertahun-tahun. Mau pergi ke tempat lain. Kamu mau pergi jalan-jalan kemana? Gu Qingqing tertawa kecil. Kota Gang. Kak kan punya kantor cabang di sana. Kebetulan aku ke sana juga ada kerjaan. Matanya berbinar cerah saat bertanya. Tempat itu, Gu Zecheng mengerutkan dahi. Meskipun keamanan kota Gang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu, tempat itu terkenal tidak ramah terhadap orang luar, belum tentu Gu Qingqing betah di sana. Belum sempat Gu Zecheng berpikir matang, Gu Qingqing sudah melancarkan jurus manjanya yang sudah sangat teruji. Kalau Kak nggak izinin aku pergi, aku nggak makan 3 hari. Gu Zecheng menghela napas pasrah. Kamu nggak bosen pakai jurus itu? Gu Qingqing tidak malu-malu dan tetap kukuh. Gu Zecheng benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Bagaimanapun ini gadis kecil yang tumbuh di depan matanya sendiri, pintar merayu dan mengambil hati siapa saja, seluruh keluarga Gu dari atas sampai bawah sudah ada di genggamannya. Kalau tidak dituruti, siapa yang tahu kira-kira apalagi akal yang akan dikeluarkan si kecil manja itu. Setelah berpikir sejenak, Gu Zecheng akhirnya mengalah. Aku suruh orang siapkan tempat tinggalmu. Tapi soal paman dan tante Sen, kamu sendiri yang bilang. Pasangan Gu Zhengde selama ini selalu berharap Gu Qingqing menetap di kota Jing. Sekarang tiba-tiba mau kabur ke kota Gang, urusan sebesar ini, Gu Zecheng tidak berani tanggung sendiri. Untungnya Gu Qingqing tidak terlalu memusingkan hal itu. Dia langsung mengiyakan dan menutup telepon, lalu memacu mobilnya lurus menuju bandara. Meski masih kurang dari sebulan lagi wisuda, semua urusan akademiknya di jurusan keuangan sudah selesai seluruhnya. Yang tersisa tinggal menunggu jadwal upacara wisuda dan pengambilan ijazah yang diorganisir pihak kampus. 1 bulan lebih ini, bagi Gu Qingqing, sepenuhnya adalah waktu luang. Kalau sudah memutuskan untuk tinggal di kota Gang beberapa saat ke depan, dia memilih untuk langsung pergi sekarang dan merasakan suasana serta budaya yang berbeda terlebih dahulu. Soal baju dan barang bawaan, beli saja sesampainya di sana. Dia meminta sopirnya membawa mobil kembali ke villa, lalu berpesan kepada Bibi Zhao soal rencananya, dan dengan ringan menonaktifkan ponselnya sebelum melangkah naik ke pesawat tanpa beban. Adapun Ji Yanling yang baru terburu-buru tiba di kedai kopi itu, dalam rentang waktu tersebut, Gu Qingqing hampir tidak pernah sekalipun memikirkan keberadaannya. Dan bahkan di saat bayangan Ji Yanling sesekali melintas di benaknya, dia dengan cepat menghapusnya keluar dari kepala. 3 jam setelah Gu Qingqing naik pesawat, Ji Yanling selesai menenangkan Lin Ruoyu dan langsung keluar dari rumah sakit. Namun yang tidak dia sangka-sangka, dia malah menerima kabar bahwa Gu Qingqing sudah mengumumkan statusnya kembali jomblo.
Dengan perasaan curiga dia membuka laman pertemanan Gu Qingqing, dan yang menyambutnya hanyalah satu garis mendatar. Ji Yanling terpaku. Apakah Gu Qingqing memblokir atau menghapusnya? Detik pikiran itu muncul, jantung Ji Yanling hampir berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar dia menekan tombol panggilan ke nomor Gu Qingqing berulang kali, namun yang terdengar hanya suara mekanis yang dingin dan beku, memperdengarkan nada sama berkali-kali tanpa henti. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ji Yanling tidak tahu lagi dirinya sedang berada di titik mana. Dia hanya merasakan bahwa di saat tidak bisa menghubungi Gu Qingqing, dunia di depan matanya seakan terbalik seluruhnya. Segalanya kehilangan warna, yang ada hanya satu perasaan panik yang menindih dadanya tanpa ampun. Dengan harapan terakhir yang tersisa, dia pergi ke alamat yang pernah Gu Qingqing kirimkan kepadanya. Matanya berputar ke sana kemari mencari-cari sosok itu, namun sia-sia. Orang lalu lalang terus mengalir, namun tidak ada satupun bayangan Gu Qingqing di antara mereka. Kedai kopi ini dulu dibuka Ji Yanling khusus untuk Gu Qingqing. Tempat kencan mereka yang paling sering. Dia menatap tempat yang begitu dikenalnya itu, dan seolah setiap meja menyimpan bayangan Gu Qingqing yang dulu tertawa lepas dan bercerita dengan penuh semangat di sisinya. Namun dalam sekejap, semua bayangan itu menguap. Ji Yanling mendatangi salah satu staf dan dengan ekspresi yang dibuat setenang mungkin bertanya, Qingqing mana? Nona Gu sudah duduk di sini 2 jam lalu sebelum pergi. Tidak memesan apapun, jawab staf itu apa adanya. Dada Ji Yanling terasa seperti ditusuk. Dia bertanya lagi kapan perginya. Staf itu berpikir sejenak, kira-kira sekitar 9:30. 9:30. Ji Yanling menunduk menatap ponselnya. Gu Qingqing mengirimkan pesan padanya pukul 8:30. Jadi setelah tiba di waktu yang sudah dijanjikan, Gu Qingqing masih menunggunya selama 1 jam penuh. 1 jam itu, apa yang ada di pikiran Gu Qingqing? Dan keputusan seperti apa yang dia buat selama 1 jam itu, hingga dia memilih untuk pergi begitu saja tanpa satu pun upaya menghubungi dirinya lagi. Meski sangat tidak mau mengakuinya, di saat ini, semua kepastian yang selama ini Ji Yanling anggap sudah di tangannya luruh hancur berkeping-keping. Dia mulai menyadari bahwa Gu Qingqing benar-benar marah. Selama mereka bersama, meski Gu Qingqing memiliki sifat yang bangga dan tegas, segala yang tidak berkenan di hatinya selalu disampaikan langsung dan terang-terangan. Jarang sekali dia memutus komunikasi seperti ini. Apakah dengan melakukan ini berarti dia benar-benar tidak mau lagi? Di detik pikiran itu muncul, rasa nyeri yang menjalar memenuhi setiap sudut dadanya, menggempur jantungnya tanpa henti. Pelupuk matanya memanas, kedua tangannya bergetar tanpa bisa dikendalikan. Ji Yanling kembali ke mobil seperti seonggok tubuh tanpa ruh. Tangannya yang gemetar dengan mekanis terus menekan tombol panggilan ke nomor Gu Qingqing, satu kali demi satu kali, tanpa berhenti. Waktu berlalu entah berapa lama. Ponsel cadangan Ji Yanling yang tergeletak di kursi penumpang ikut bergetar. Pasti Lin Ruoyu yang tidak berhasil menghubungi nomor utamanya, lalu mencoba nomor cadangan itu. Namun Ji Yanling sama sekali tidak berniat menjawabnya. Dia hanya menatap kosong ke arah parkiran yang remang di depannya, sementara sesuatu yang tak terlihat meremas dadanya semakin erat dari detik ke detik. Dia jelas sekali merasakan kepedihan yang dalam. Dadanya sesak, kepalanya berdenyut, matanya perih sampai sekadar berkedip pun terasa sangat menyiksa. Namun otaknya justru kosong melompong, tidak mampu memproses apapun. Ji Yanling ingin menyetir ke rumah Gu Qingqing dan menemuinya langsung, namun dia mendapati tangannya yang menggenggam setir tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang tersisa. Rupanya selama ini dia mencintai Gu Qingqing jauh lebih dalam dari yang pernah dia sadari sendiri. Di saat Ji Yanling masih terdiam terpaku seperti itu, telepon dari Lu Feng masuk. Dia bergegas menerimanya, dan kalimat pertama yang meluncur dari mulutnya adalah, "Tolong aku." Lu Feng di ujung telepon tertegun sejenak, lalu menghela napas. "Kamu di mana?" Setelah memberitahu lokasinya kepada Lu Feng, Ji Yanling seolah baru menemukan tempat untuk meluapkan semua yang tertahan. Dengan suara penuh kesakitan dia bergumam lemah. "Aku nggak bisa hubungi Qingqing.
Aku nggak tahu bakal jadi seperti ini. Pasti dia sangat sakit hati, makanya dia nggak mau angkat teleponku. Lu Feng berjalan menuju lokasi Ji Yanling sambil berkata dengan nada sinis. Kamu bukannya nggak tahu, kamu cuma serakah. Gu Qingqing memangnya kurang baik apa sampai kamu harus melakukan hal sejahat itu kepadanya. Lu Feng benar-benar tidak habis pikir, sudah menguras seluruh kemampuan otaknya pun, dia tidak menemukan satupun alasan yang masuk akal mengapa Ji Yanling berselingkuh. Soal penampilan, Gu Qingqing dan Lin Ruoyu memang bukan tipe kecantikan yang sama, namun Gu Qingqing jelas tidak kalah. Soal latar belakang keluarga Gu meski tidak dominan-dominan amat, dalam beberapa tahun ini perkembangannya cukup pesat. Gu Qingqing kurang apa coba, sampai Ji Yanling tega melakukan pengkhianatan macam ini. Setelah bolak-balik memikirkannya, Lu Feng hanya bisa menarik satu kesimpulan, Ji Yanling memang murni tidak tahu diri. Meski kata-kata Lu Feng pedas menusuk, Ji Yanling tidak membantah satupun. Dia menunduk, diam-diam juga bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa dia melakukan hal yang menyakiti Gu Qingqing. Kapan sebenarnya semua ini bermula? Perempuan yang tubuhnya dihiasi tato katak itu menghentakkan kalimat dengan keras, sungguh menggemparkan seluruh bandara. Siapa yang menyangka perempuan yang baru 1 hari tiba di kota Gang langsung babak belur menghajar preman ini, kemarin masih menjadi nona besar paling lembut di kota Jing. Selama 7 tahun dia mengikis semua ketajaman sudut-sudutnya demi cinta. Bahkan marah pun dia tidak sampai hati. Tidak menangis, tidak pula membuat keributan. Dia hanya diam-diam menghapus akun Ji Yanling, lalu terbang malam itu juga ke kota Gang. Tidak ada yang tahu bahwa perempuan yang menangis semalaman dengan mata bengkak kemerahan itu, justru di detik menyentuh tanah, telah menjelma menjadi seseorang yang sepenuhnya berbeda. Di dalam ruang tunggu VIP, seorang pria misterius tertawa pelan. Perempuan ini menarik. Di saat itu juga, roda nasib pun mulai berputar. Ji Yanling terus-menerus memutar ulang setiap kenangan di benaknya. Kapan sebenarnya dia mulai melakukan hal yang menyakiti Gu Qingqing? Sepertinya, bermula dari saat Gu Qingqing menjadikannya orang paling istimewa di matanya. Dimanapun, kapanpun, selama Gu Qingqing ada di sana, pandangannya selalu jatuh kepadanya. Di bawah cahaya bintang yang samar dan angin musim semi yang tipis. Di tengah guyuran hujan deras musim panas. Di terik musim gugur yang gerah. Di kekeringan musim dingin yang menggigit. Bahkan di larut malam saat bulan tergantung sendirian di langit, selama dia butuh, Gu Qingqing akan muncul di sisinya tanpa pikir panjang. Siapa yang menyangka seorang nona besar seperti Gu Qingqing ternyata punya keahlian memasak yang mengagumkan. Namun Ji Yanling tahu, bukan hanya tahu, Gu Qingqing bahkan hafal dan bisa memasak semua makanan kesukaannya. Gu Qingqing tidak pernah seperti perempuan-perempuan lain yang suka menuntut macam-macam atau merajuk sesuka hati. Mungkin karena sejak kecil dia tidak pernah kekurangan apapun. Lama-kelamaan, Gu Qingqing yang di mata orang lain terlihat tajam dan bersudut itu, di hadapan Ji Yanling seolah kehilangan semua ketajamannya. Maka ketika Lin Ruoyu yang kepribadiannya bertolak belakang muncul, Ji Yanling mulai kehilangan fokus. Lin Ruoyu meski terlihat lembut, ternyata keras kepala. Meski sudah berkali-kali ditolak, dia tetap saja merengek manja di saat terluka, dan terus-terusan meminta respons darinya. Bahkan dari sedikit sekali perhatian yang dia berikan pun, Lin Ruoyu bisa senang seperti anak kecil yang mendapatkan permen. Dibandingkan dengan Gu Qingqing yang hampir tidak pernah menunjukkan keinginan apapun, Lin Ruoyu jauh terlalu mudah untuk dipuaskan. Tanpa disadari, rasa puas diri yang aneh itu membuatnya tidak lagi menolak pendekatan Lin Ruoyu yang disengaja. Dia mulai meladeninya, mulai berbohong kepada Gu Qingqing. Mulai memberikan semakin banyak waktu untuk Lin Ruoyu. Namun apa salah Gu Qingqing? Dia hanya terlalu penurut di hadapannya. Tidak lebih dari itu. Ji Yanling tidak pernah sekalipun, seperti saat ini, menyadari betapa rendah dan memalukan dirinya sendiri. Dengan tak berdaya dia menyandarkan diri ke kursi di dalam mobil, bahkan menatap wajahnya sendiri pun dia tidak sanggup lagi. Saat Lu Feng akhirnya tiba,
yang dilihatnya adalah Ji Yanling dalam keadaan sedemikian buruknya seperti orang yang setengah mati. Lu Feng mencium samar bau cairan antiseptik yang menempel di bajunya, dan dengan ekspresi jijik dia menutup hidungnya. Jangan bilang kamu mau nemuin Gu Qingqing pakai baju kotor seperti itu. Mendengar suara Lu Feng, pandangan Ji Yanling yang tadinya kosong akhirnya beralih ke arahnya. Dia tersenyum pahit. Aku mau bebersih dulu baru pergi cari dia. Melihat kondisi Ji Yanling yang seperti itu, Lu Feng tidak banyak berkata. Dia membawa Ji Yanling ke hotel untuk membersihkan diri dan berbenah, baru kemudian bergerak menuju rumah Gu Qingqing. Namun setelah menunggu setengah jam di depan pintu, tidak ada satupun yang keluar. Ji Yanling dengan saraf yang sudah menegang mencoba membuka kunci menggunakan sidik jarinya, namun begitu jarinya menempel, langsung muncul notifikasi kegagalan identifikasi. Dadanya terasa tertohok. Dia hendak mencoba lagi, namun tiba-tiba dari belakang terdengar suara Bibi Zhao. Tuan Ji. Keduanya langsung berbalik menatap Bibi Zhao yang datang sambil membawa beberapa bungkusan. Ji Yanling menarik napas dalam, lalu dengan hati-hati menatap Bibi Zhao. Bibi, aku kemari mencari Qingqing. Aku tahu, jawab Bibi Zhao dengan ekspresi yang datar. Baru kemudian dia berkata, Nona pergi liburan. Untuk sementara tidak ada di rumah. Kapan pulangnya pun aku tidak tahu. Besok aku juga mau liburan ke luar negeri beberapa saat. Kamu tidak perlu kemari lagi setelah ini. Gu Qingqing tidak menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dan Ji Yanling kepada Bibi Zhao. Namun dengan sifat Gu Qingqing, kalau dia sudah bisa mengambil keputusan sepasti dan setuntas itu, artinya apa yang dilakukan Ji Yanling sudah benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu, meski dulu Bibi Zhao cukup menyukai Ji Yanling, dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Gu Qingqing. Bibi. Melihat Bibi Zhao usai bicara langsung hendak masuk ke dalam, Ji Yanling cepat-cepat menahannya. Dengan nada yang penuh kesedihan dia memohon. Bisakah Bibi teleponkan Qingqing untuk saya? Saya ada yang perlu sampaikan kepadanya. Tolong, Bibi. Bibi Zhao menatap wajahnya yang sungguh-sungguh menderita itu, lalu menggeleng pasrah. Aku tidak bisa membantumu. Kalau sampai membuat Nona marah, keluarga Gu bisa memberhentikan aku. Meski sejujurnya Bibi Zhao tidak ingin ikut campur urusan antara Gu Qingqing dan Ji Yanling, toh dia tetap tidak bisa menahan diri. Tuan Ji, kamu kenal Nona sudah sekian lama, seharusnya kamu tahu bagaimana sifatnya. Aku cuma ingin tahu, perbuatan macam apa yang sudah kamu lakukan sampai Nona kecil aku seterpukul itu. Kamu tahu tidak, Nona kecil aku dari kecil sampai besar hampir tidak pernah merasakan kesedihan yang tidak pada tempatnya. Kamu malah membuatnya menangis. Kamu benar-benar mengecewakan kami semua. Qingqing menangis. Tenggorokan Ji Yanling seolah tersumbat sesuatu. Dia memeras tenaga untuk akhirnya mengeluarkan kalimat itu. Soal pertanyaan Bibi Zhao, dia tidak tahu harus menjawab apa. Bahkan tidak punya muka untuk menjawab. Lu Feng di sisinya pun tidak menyangka ternyata Gu Qingqing sampai menangis. Dia mengambil keputusan dengan begitu cepat dan tegas, mereka mengira perempuan itu tidak akan merasa sakit. Ternyata dia sudah menangis duluan. Melihat Ji Yanling yang berdiri dengan mata merah dan tatapan kosong tak bernyawa, Bibi Zhao tahu bahwa dirinya tidak akan mendapat jawaban yang diinginkan. Dia langsung menggeleng, tidak berkata apa-apa lagi, lalu masuk ke dalam kamar. Seiring pintu di depannya kembali tertutup, air mata akhirnya mengalir dari mata Ji Yanling yang sudah lama memanas itu. Tangannya yang mengepal memutih. Seluruh dirinya benar-benar tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki semua ini. Lu Feng merekam semua ini dengan matanya, dan pada akhirnya hanya bisa menghela napas. Keduanya sudah tahu, hari ini mereka tidak akan bisa bertemu Gu Qingqing. Adapun ke depannya, Ji Yanling bahkan tidak berani membayangkan apakah masih ada masa depan antara dirinya dan Gu Qingqing. Selamat datang di kota Gang. Kami akan membawa Anda merasakan pesona dan keindahan kota pelabuhan ini. Cahaya awal malam, dua pelabuhan menyatu dalam kesempurnaan. Begitu pesawat mendarat,
Pengumuman pun berbunyi, bergantian diputar dalam bahasa Mandarin dan Kantonis sebanyak 2 kali. Gu Qingqing menggeliatkan pinggangnya yang pegal akibat terlalu lama duduk, memakai kacamata hitamnya, lalu bersiap keluar. Begitu turun dari pesawat, Gu Qingqing langsung mencium aroma yang sama sekali berbeda dari kota Jing. Angin yang berhembus membawa serta bau asin laut. Menolak dengan sopan tawaran pramugari yang hendak menemaninya, Gu Qingqing melangkah sendirian menuju pintu keluar. Penumpang pesawat ini sangat banyak, dan karena dia tidak melewati jalur VIP, lorong keluar cukup penuh sesak. Namun Gu Qingqing tidak merasa terganggu. Keramaian seperti ini justru kadang membuat hati terasa hangat. Hingga kerumunan di depannya tiba-tiba ricuh. Disusul oleh satu teriakan panik yang memekik membelah udara. Ketenangan yang tadinya ada langsung hancur seketika. Gu Qingqing sedikit menarik kacamata hitamnya ke bawah, lalu mendongak menatap ke depan. Di sana, seorang gadis berusia sekitar 20-an sedang menutup dadanya dengan kedua tangan, matanya yang penuh kepanikan sudah berlinangan air mata. Di hadapannya berdiri seorang pria berjas, kira-kira usia 30-an, membawa tas kerja, terlihat rapi dan berpenampilan sangat sopan. Melihat semua orang di sekitarnya menatap ke arahnya, pria itu tidak tampak sedikit pun gugup atau kacau. Dengan ekspresi tenang dia menarik sudut bibirnya dan menjelaskan. Maaf, tempat ini ramai, tidak sengaja menyenggol nona ini. Dia sengaja memberikan penekanan pada kata nona. Tidak menyangka reaksinya sebesar ini. Mohon maaf sudah mengganggu semuanya. Penekanan disengaja pada kata nona itu membuat orang-orang di sekitar saling melirik. Namun melihat sikap pria itu yang tetap sopan dan beradab, para pejalan kaki yang melintas tidak menaruh curiga lebih jauh, hanya mengira pria itu memang betul-betul tidak sengaja. Namun gadis yang disenggolnya itu dengan penuh rasa membuka mulut. Ini bukan pertama kalinya dia menyentuhku. Waktu di pesawat pun dia sudah sengaja melakukan kontak fisik. Dia memang sengaja. Dia tidak waras. Meski terguncang, gadis itu berusaha keras agar alurnya terdengar jelas dan logis. Siapa sangka, pria yang tadinya masih bersikap sopan itu, begitu mendengar kata-kata gadis itu, justru malah tertawa sinis. Adik kecil, ada kata-kata yang tidak bisa sembarangan diucapkan. Lelaki seperti aku, perempuan macam apa yang tidak aku punya. Pandangannya yang menjijikkan menyapu atas bawah tubuh gadis itu satu kali, lalu berhenti di wajahnya yang memerah. Kamu berpakaian seperti itu, yang punya pikiran tidak baik itu aku, atau sebenarnya kamu sendiri yang sengaja ingin menarik perhatianku. Di dalam pesawat kamu terus berputar-putar mencari cara untuk meminta nomor kontakku, yang ada hanya aku yang sudah menolakmu. Tidak menyangka kamu kelihatannya polos, ternyata cara balas dendam kamu separah ini. Sungguh, penampilan memang tidak bisa jadi tolok ukur isi hati. Kalimat terakhirnya diucapkan dalam bahasa setempat, namun dengan derasnya paparan video pendek di era ini, orang-orang yang hadir tidak sulit memahami makna di baliknya. Gadis itu, Ni Chun, tidak menyangka bisa bertemu manusia setidak tahu malunya ini. Di dalam pesawat jelas-jelas pria itu yang terus-terusan mengajaknya bicara lebih dulu. Awalnya dia masih membalas dengan sopan beberapa patah kata, namun begitu menyadari kemana arah pembicaraan pria itu, dia tidak lagi merespons. Yang tidak dia sangka, setelah pesawat lepas landas, pria itu beberapa kali berpura-pura tertidur lalu condong ke arahnya. Ni Chun sudah menahan diri 1-2 kali karena tidak mau repot. Pada akhirnya dia langsung meminta pramugari untuk mengganti tempat duduknya. Namun dia benar-benar tidak mengira, sudah turun pesawat pun pria itu masih tidak melepaskannya. Bahkan dengan sengaja memanfaatkan keramaian untuk meraba dadanya, sekaligus melontarkan kata-kata sepanas itu untuk menjatuhkan namanya. Ni Chun meski tidak ingin cari masalah, bukan berarti dia penakut sungguhan. Dengan suara yang sedikit tercekat dia langsung membantah. Jelas-jelas kamu yang menyalahgunakanku. Pramugari di pesawat bisa bersaksi, akulah yang minta pindah tempat duduk setelah diganggu olehmu. Kamu ini manusia tidak punya malu. Meski gadis itu berusaha keras melawan, matanya sudah merah seperti kelinci, dan suaranya bergetar lunak dengan nada yang agak manja, sama sekali tidak terlihat mengancam.
Gu Qingqing mengambil foto pria itu dengan ponselnya, mengirimkannya kepada staf yang tadi menawarkan diri untuk menemaninya. Kemudian dia menggelengkan pergelangan tangannya sebentar, lalu melangkah maju menuju dua orang yang sedang berhadap-hadapan itu. Adik kecil, hati-hati dalam bicara, ia gelombang. Pria itu merasa dirinya sudah aman. Bagaimanapun, dalam urusan seperti ini tidak akan ada yang bisa membuktikan apapun terhadapnya. Memandang kamu yang terus mendaki ke atas, aku tidak boleh menyukaimu. Aku sarankan kamu tempuh jalan yang benar. Tubuhnya dihiasi tato katak, aku tebak kamu sedang pamer kepada ibumu. Suara yang tiba-tiba muncul itu, tegas dan nyaring, langsung memotong habis kalimat pria itu. Di tengah keheranan semua orang, Gu Qingqing melangkah keluar dari kerumunan dan berdiri tepat di depan gadis yang sudah hampir tidak bisa menahan tangis itu. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul, pria itu mendelik tidak senang, namun begitu menyadari bahwa yang datang hanyalah seorang gadis muda yang tidak terlalu tua, dia pun kembali santai. Adik kecil, aku sarankan jangan ikut campur urusan ini. Gu Qingqing melepas kacamata hitamnya dan mengulurkannya ke belakang. Nichun entah mengapa, begitu melihat kacamata itu disodorkan kepadanya, secara refleks dia menyambutnya dengan kedua tangan. Gu Qingqing tidak menoleh. Dia menggunakan tatapan persis seperti yang tadi pria itu pakai saat melihat Nichun, menyapu pria itu dari atas ke bawah dengan pandangan yang penuh menilai, sebelum akhirnya berkata dingin. Om, kalau punya urin, coba bercermin dulu. Dengan tampang seperti itu, gadis manapun, meski matanya buta sekalipun, kalau tidak sengaja kesenggol kamu saja sudah mimpi buruk 3 hari. Masih bicara soal menarik perhatian. Lihat diri sendiri dulu, anak perempuan itu muda dan cantik, kamu paling mentok cuma jadi lumpur becek. Apa menariknya? Memangnya aku tidak punya apa-apa? Pria itu tidak menyangka gadis di depannya ini serangan lisannya sekuat ini. Dia masih mencari-cari balasan yang tepat. Namun para pejalan kaki yang tadinya hanya menonton kini pun menatapnya dengan tatapan yang penuh tawa mengejek. Bagaimanapun, kalimat yang baru saja Gu Qingqing lontarkan terlalu kuat daya gambar Lia. Diperlakukan seperti itu, pria itu merasa tidak nyaman sampai mengerut, namun tidak mau kalah begitu saja. Matanya memelotot galak ke arah Gu Qingqing. Adik kecil, ini kota gang, bukan daratan. Aku sarankan kamu hati-hati dan jangan ikut campur urusan orang lain, ancamannya sudah sangat jelas. Namun Gu Qingqing sama sekali tidak mempedulikannya. Dia mendengus dingin. Kalau begitu kenapa? Ayo saja, aku di sini, tidak kemana-mana. Sekarang kamu bunuh aku, atau kamu minta maaf dengan baik-baik lalu pergi. Provokasi dan sikap Gu Qingqing yang tanpa rasa takut itu membakar amarah pria itu. Dia tahu, bahkan kalau urusan ini sampai besar pun, tidak akan ada yang bisa berbuat banyak terhadapnya. Dia langsung memaki habis-habisan. Dasar perempuan tidak tahu diri. Kalian ini sama saja, semuanya satu jenis. Kamu memangnya merasa dirimu siapa? Mulut pria itu membuka dan menutup, kata-kata paling kasar dan menjijikkan terus mengalir keluar. Bahkan jarinya terangkat menunjuk tepat di antara kedua alis Gu Qingqing, membuat gerakan seperti hendak menyerang. Coba saja kamu tidak minta maaf, mau kamu apakan aku? Ayo, pukul aku, bunuh aku sekalian. Sorot mata Gu Qingqing semakin dingin. Perempuan yang tadinya tidak berniat menggunakan tangan itu langsung mengangkat kakinya, dan disertai satu teriakan kesakitan yang memekik. Mulut pria itu yang sudah penuh dengan kata-kata kotor seketika bungkam total. Gu Qingqing mendengus dingin dan tidak berniat berhenti sampai di situ. Dia melangkah ke belakang pria itu, mengangkat kaki dan menghantamnya tepat di belakang lutut. Bugh! Suara lutut pria itu membentur lantai disertai teriakan kesakitan yang kedua kalinya. Perempuan sialan kamu! Pria itu keringat dingin menahan kesakitan, rasanya ingin berguling-guling di lantai. Perempuan ini benar-benar berani menyerangnya begini. Dia memaksakan diri berdiri menahan rasa sakit, baru saja tangannya terangkat. Petugas keamanan bandara yang menerima laporan langsung berdatangan dan mengepung mereka. Bapak ini mau apa?
Melihat petugas keamanan yang sudah datang, Nichun yang tadi masih gelisah justru tidak merasa lebih tenang. Dengan khawatir dia menarik-narik lengan baju Gu Qingqing. Terima kasih, tapi yang selanjutnya biar aku urus sendiri. Bagaimanapun yang menggunakan tangan itu aku. Kamu pergi saja. Gu Qingqing lalu mengambil kembali kacamata hitamnya dari tangan Nichun. Baru di saat itu Nichun menyadari, gadis cantik itu melepas kacamata hitamnya sejak tadi mungkin memang untuk memudahkan dirinya bergerak saat menghajar orang. Nichun hampir sujud mengaguminya. Sebagai pemilik kelenjar air mata yang sangat aktif, kapan saja, di mana saja, selama emosinya bergejolak maka air matanya pasti ikut menjebol keluar, melihat seseorang yang bisa dengan tenang mencaci maki lawan sampai tidak bisa berkutik seperti Gu Qingqing, Nichun benar-benar kagum luar biasa. Namun rasa kagum itu tetaplah kagum saja. Orang ini sudah berbaik hati membantunya, dia tidak mungkin malah menyeret orang itu masuk ke dalam masalah. Kalau sampai mengganggu urusan pentingnya, Nichun akan semakin tidak enak hati. Sementara itu, di ruang tunggu VIP yang tidak jauh dari sana, beberapa pasang mata sedang mengamati situasi di sini dengan seksama. Seorang pemuda berambut merah anggur yang mencolok menutup mulutnya yang tadi terbuka karena terkejut, lalu dengan bahasa kantonis yang fasih berkomentar kepada orang di sisinya. Perempuan itu mulutnya luar biasa tajam. Memang tajam. Seorang pemuda lain yang duduk di sofa mendongak sebentar melirik sekilas, lalu kembali menunduk. Tapi selanjutnya akan ada masalah. Menggunakan tangan di bandara kota Gang, kecil dibilang kecil, besar dibilang juga tidak bisa. Kalau pria yang kena pukul itu tidak mau berhenti membesar-besarkan urusan, bisa-bisa harus menginap beberapa hari di kantor polisi. Kak Hanli, pergi jadi pahlawan penyelamat dong. Pemuda berambut merah anggur itu menatap ke arah pria yang duduk sendirian di sofa paling tengah, tertawa dengan gaya yang sedikit konyol. Mendengar itu, sorot mata Hanli yang panjang dan sipit sekilas berpendar dengan sesuatu menyerupai senyuman, lalu dia menggeleng. Tidak perlu. Qian Xiu masih hendak berkata sesuatu, namun tiba-tiba melihat gadis itu dari kejauhan menelepon seseorang. Pemimpin tim keamanan langsung mengangkat radio komunikasinya dan berbicara sesuatu, sebelum kemudian dengan penuh hormat memberi isyarat kepada gadis itu untuk jalan. Setelah Gu Qingqing dan Nichun pergi, petugas keamanan langsung menyeret pria yang masih tersungkur kesakitan di lantai itu pergi. Kak Han, bagaimana kamu bisa tahu perempuan itu tidak akan ada masalah? Qian Xiu yang tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya bertanya. Ning Wang yang duduk di sampingnya melirik gaya bodoh Qian Xiu dengan satu tatapan, lalu berkata setelah berpikir sejenak. Perempuan itu waktu turun dari pesawat diantar langsung oleh staf bandara. Dari posisi kita tadi kebetulan bisa melihat bagaimana dia turun dari pesawat. Kalau staf sampai memperlakukannya seperti itu, bukan hanya berarti dia orang kaya, pasti ada identitas lain di baliknya. Hanya saja, Ning Wang berhenti sejenak. Sosok seperti ini datang ke kota Gang, dan kita tidak tahu apa-apa sebelumnya. Kak Hanli, perlu mengirim orang untuk menyelidiki. Begitu menyentuh urusan serius, nada Ning Wang langsung berubah menjadi lebih datar. Hanli menggeleng, tidak perlu. Kalau kita tidak mengetahuinya dari awal, mungkin saja dia hanya datang untuk wisata. Kalau malah diselidiki, kita bisa-bisa menyinggung orang. Melihat waktu sudah hampir tiba, Qian Xiu dan yang lainnya baru melangkah menuju pintu keberangkatan. Di luar bandara, Gu Qingqing menatap dengan pasrah gadis yang terus mengikutinya. Masih ada perlu. Nichun menggeleng, lalu begitu melihat ekspresi Gu Qingqing, langsung mengangguk cepat. Matanya yang bersinar-sinar dipenuhi kekaguman dan rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan. Boleh aku traktir makan? Boleh, Gu Qingqing juga sudah lapar. Namun mendengar logat gadis di depannya yang bukan asli kota Gang, dia bertanya, kamu familiar dengan kota Gang? Begitu mendengar gadis itu bilang sedang kuliah di kota Gang, Gu Qingqing pun merasa lebih tenang. Oh begitu, kalau begitu cari tempat makan yuk. Aku lapar. Oke, aku langsung panggil taksi. Nichun mengangguk semangat,
berjalan ke tepi jalan dan baru kemudian memperkenalkan diri kepada Gu Qingqing. Aku Margani, Ni Chun. Chunnya, tulus. Chun yang tulus. Gu Qingqing mengangguk. Halo, Gu Qingqing. Ni Chun tersenyum. Kamu benar-benar keren. Aku kalau ribut sama orang tidak pernah menang. Begitu buka mulut langsung mau nangis. Tadi untung ada kamu. Kebetulan saja, aku ribut sama orang belum pernah kalah. Gu Qingqing melengkungkan bibirnya tipis. Dari kecil temperamennya memang meledak-ledak. Meski seiring waktu sudah jauh lebih terkendali, dia tetap bukan tipe orang yang mau menelan kesulitan sendirian diam-diam. Ni Chun tertawa, lalu begitu taksi berhenti langsung bergerak maju membukakan pintu lebih dulu. Silakan, Kak Qingqing. Terima kasih. Karakter Ni Chun tidak membuat Gu Qingqing merasa tidak nyaman. Ditambah gadis ini baru saja membantunya, Gu Qingqing pun bersikap lebih sabar dari biasanya. Di dalam taksi, Ni Chun langsung menukar nomor kontak dengan Gu Qingqing. Melihat ada beberapa panggilan masuk ke ponsel Gu Qingqing yang semuanya diabaikan, Ni Chun meski penasaran tidak bertanya apa-apa, dan malah mengajak Gu Qingqing mengobrol tentang hal-hal menarik di kota Gang. Kak Qingqing, selain ke dermaga lihat senja, kamu harus ke Jalan Batu ya. Itu tempat favorit warga lokal, makanan, minuman, hiburan, semuanya ada. Terutama bar yang menghadap laut, cowok-cowok gantengnya banyak banget loh. Gu Qingqing mendengarkan Ni Chun yang antusias memperkenalkan, diam-diam mencatat yang menarik perhatiannya, dan sesekali merespons dengan singkat. Sopir di kursi depan pun ikut menyambung 1-2 kalimat sesekali. Di luar jendela, senja keemasan perlahan merona. Cahaya hangat kekuningan menerobos masuk menerpa tubuh mereka dengan kelembutan yang pas. Keduanya turun dari taksi dan masuk ke tempat makan yang dituju. Setelah duduk, Ni Chun celingukan ke kiri dan kanan sebentar, lalu mendekat dan berbisik dengan nada sungguh-sungguh kepada Gu Qingqing. Di kota Gang, Kak, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Sikapnya yang tiba-tiba serius justru membuat Gu Qingqing menjadi penasaran. Kalau di sini, coba hindari berurusan dengan orang kaya bermargasi. Meski Ni Chun bisa melihat bahwa latar belakang Gu Qingqing jelas bukan orang biasa, bagaimanapun pepatah mengatakan naga kuat pun sulit menindas ular yang menguasai daerahnya sendiri. Kalau bisa rendah hati, sebaiknya tetap rendah hati. Di kota Gang, margasi lebih banyak mengacu pada keluarga Si yang saat ini menguasai segalanya di kota ini secara tunggal, yaitu pemilik sesungguhnya di balik grup Si Jia. Gu Qingqing meski tidak terlalu familiar dengan urusan internal kota Gang, soal ini dia masih punya gambaran. Dia hanya tersenyum santai. Tenang saja, aku akan hati-hati. Mendengar jawaban itu, Ni Chun baru bisa menarik napas lega. Keduanya makan dengan gembira. Ni Chun berhasil menyambar tagihan lebih dulu sebelum waktunya pulang ke asrama kampus, dan dengan hangat berpamitan dengan Gu Qingqing. Senja di jalanan berwarna merah bata yang penuh nuansa retro. Gu Qingqing berdiri di tengah keramaian, merasakan angin malam yang membawa serta udara segar laut yang tipis. Tubuhnya sedikit menggigil. Kota Gang di akhir April ini suhu pagi dan malamnya masih cukup kontras. Hanya mengenakan kaos lengan panjang tipis, diterpa angin seperti itu tubuhnya langsung terasa segar dan jernih. Setelah melihat-lihat sebentar, tidak menemukan hotel yang cocok di sekitar situ. Gu Qingqing pun memanggil taksi dan meminta sopirnya mengantarkan dirinya ke hotel. Saat selesai check-in di hotel, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Menatap ponselnya yang baterainya cepat terkuras akibat terlalu banyak panggilan masuk, Gu Qingqing mengerutkan kening dengan jengkel, lalu sambil mengisi daya, dia menelepon balik Gu Shengde. Di luar negeri sekarang sudah cukup malam. Dia tidak tahu apakah Gu Shengde sudah tidur atau belum. Namun begitu tersambung, dari ujung sana langsung terdengar suara pria yang berwibawa dan hangat. Qingqing, sudah sampai tujuan. Rencana kepergiannya ke kota Gang sudah dia kabarkan lewat pesan kepada pasangan Gu Shengde sebelum naik pesawat. Jadi keduanya sudah mengetahuinya. Gu Qingqing merebahkan diri ke atas tempat tidur. Baru sampai hotel, capek banget gelombang kangen papa sama mama.
Gu Sengde memeluk pinggang istrinya yang ada di sampingnya. Wajahnya yang kelihatan semakin lelah itu tidak menampakkan sedikit pun rasa terganggu, yang ada hanya kekhawatiran murni terhadap buah hatinya. Kalau begitu papa sama mama selesaikan dulu urusan di sini, besok langsung pulang menemani kamu, ya. Mama setuju dengan usulan ini. Mo Wanzhen menimpali, lalu lewat telepon mencium Gu Qingqing. Dengan suara lembut dia merayu dan menghibur. Sayang, ada apa? Cerita saja sama papa dan mama. Dengan kami di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Papa dan mama kerja keras selama ini justru supaya kamu punya pegangan. Jadi jangan ada beban. Selama tidak melanggar hukum, mau apapun, mau suka sama siapapun, papa dan mama dukung. Gu Sengde menambahkan dengan pelan, tidak mau juga tidak apa-apa. Papa yang menanggung seumur hidup. Sejak awal, satu-satunya alasan Gu Sengde mau menerima Ji Yanling adalah karena ayah Ji Yanling dikenal sebagai orang yang berintegritas di kota Jing. Selain itu, Gu Sengde tidak mungkin setuju anaknya bersama Ji Yanling. Sayang, Ji Yanling tidak mewarisi sedikit pun kesetiaan dari ayahnya. Meski Gu Sengde tidak menanyakan apa yang terjadi di dalam negeri, kalau mau tahu pun tidak sulit. Dari sepatah dua patah kata yang mereka sisipkan, Gu Qingqing sudah tahu bahwa kedua orang tuanya sudah mengetahui soal perselingkuhan Ji Yanling. Namun dia tidak banyak berkata, hanya dengan santai menjawab. Aku tetap akan pacaran lagi kok. Dia memeluk selimut dan telungkup di atas tempat tidur, dengan malas berkata. Aku nggak mau trauma gara-gara satu kejadian. Lagi pula, lelaki tampan di dunia ini begitu banyak, mustahil dia benar-benar tidak tergerak. Orang-orang yang mengejar Gu Qingqing sudah seperti arus sungai yang tak pernah kering. Selama ini dia tidak tergoyahkan karena hatinya sudah ada Ji Yanling, dan karena statusnya sebagai kekasih Ji Yanling. Kini rasa suka itu sudah lenyap sepenuhnya. Status itu pun sudah tidak ada. Kalau Gu Qingqing tidak memanfaatkan masa jomblo ini dengan sebaik-baiknya, itu namanya menyia-nyiakan diri sendiri. Mau dibilang tidak berperasaan, mau dibilang terlalu mudah melepaskan, bagaimanapun dia hanya mau dirinya sendiri bahagia. Betul kata sayang, Mo Wanzhen langsung setuju. Kamu punya segala kelebihan itu. Tidak kekurangan lelaki berkualitas kok. Gu Qingqing mengangguk riang-riang seperti anak ayam. Bercakap-cakap santai dengan kedua orang tuanya, tanpa terasa dia pun terlelap begitu saja. Mendengar suara napas yang perlahan mengatur dari ujung telepon, Gu Sengde diam-diam mematikan mikrofon, lalu menunduk dan mencium kening Mo Wanzhen. Malam ini tidak usah tutup telepon dulu. Aku mau lebih cepat menemaninya. Aset keluarga Gu terlalu besar. Memindahkannya ke dalam negeri bukan perkara 1 atau 2 hari. Meski Gu Sengde sudah mulai mempersiapkan hal ini sejak Gu Qingqing kembali ke negeri sendiri untuk bersekolah, namun dengan berbagai hambatan dari sana-sini, aset atas nama Gu Sengde yang berhasil dipindahkan pun baru kira-kira setengahnya. Kalau Mo Wanzhen sudah berkata demikian, maka caranya harus lebih tegas dan keras dari sebelumnya. Gu Sengde tidak takut memojokkan para penghalang itu hingga mereka terpojok. Bagaimanapun, cabang Gu Xingyun masih akan tetap di luar negeri, dan selama dia ada di sana, para penghalang itu pun tidak akan bisa membuat keributan yang terlalu besar bahkan jika mereka tidak puas. Sorot mata Gu Sengde yang dalam sekilas memancarkan ketegasan yang dingin, namun begitu menunduk dan menatap istri yang sudah bersamanya dari sejak masa kecil itu, semuanya perlahan kembali menjadi lembut. Tidur. Mo Wanzhen mencari posisi yang nyaman di pelukan Gu Sengde, lalu perlahan terlelap. Keesokan harinya, Gu Qingqing terbangun dengan sendirinya secara alami. Dengan setengah sadar dia meraih ponselnya, dan melihat telepon masih tersambung, hatinya hangat seketika. Ama, Papa. Gu Qingqing memang memanggil kedua orang tuanya sesuka hati, tergantung mana yang lebih nyaman dirasakan saat itu. Mendengar suaranya yang masih serak baru bangun tidur, Gu Sengde yang sudah tenggelam dalam kesibukan di kantornya langsung memberi isyarat kepada semua orang di ruangan untuk keluar, lalu melembutkan suaranya. Hei sayang, sudah bangun.
Gu Qingqing melompat turun dari tempat tidur dan membuka tirai jendela. Memandang permukaan laut yang beriak diterpa angin pagi di luar sana, dia mendorong pintu kaca dan menggeliatkan tubuhnya sambil bertanya. Papa lagi di kantor. Dia terbangun hampir pukul 12 siang, di luar negeri saat ini Gu Shengde seharusnya sedang sibuk. Iya, Mama pergi pilih perhiasan buat kamu. Nanti disuruh orang kirimkan ke kamu. Sayang mau dikirim ke kota Jing atau kota Gang. Kota Gang saja, aku sudah bilang ke Kak bahwa sementara ini aku di kota Gang. Oke, nanti kirimkan alamatnya ke Papa, biar Papa suruh orang antarkan langsung ke sana. Sip, Gu Qingqing menunduk mencium-cium bajunya sendiri, lalu dengan wajah jijik berkerut. Aku mau mandi dulu, kemarin terlalu cepat ketiduran sampai nggak sempat ganti baju. Rasanya mau jadi bau. Dia merasa dirinya sendiri hampir tidak tertahankan. Oke, jangan matikan suara ponsel. Kalau ada apa-apa telepon keluarga, kami selalu mencintaimu. Kepada satu-satunya buah hatinya ini, Gu Shengde tidak pernah pelit dalam mengungkapkan rasa sayang. Oke, Gu Qingqing tertawa dan mengangguk, lalu dengan lebay mencium-cium layar ponselnya berkali-kali. Muah muah muah. Makasih ya papaku sayang, Qingqing tutup dulu ya, dadah gelombang. Tutup telepon. Gu Qingqing menatap nomor yang kembali menerobos masuk dengan penuh geram. Meski itu nomor asing, tanpa perlu dipikir pun dia sudah tahu siapa yang menelepon. Jarinya mengetuk-ngetuk layar sebentar. Di ujung sana, Ji Yanling yang sudah bersiap bahwa kali ini pun tidak akan diangkat, tiba-tiba teleponnya tersambung. Menatap layar yang menampilkan status panggilan berlangsung, jantung Ji Yanling terasa luruh setengah detak. Qingqing. Tenggorokannya kering. Sudah dia susun berkali-kali kata-kata yang ingin disampaikan, namun yang akhirnya keluar hanyalah panggilan pelan itu. Belum genap 1 hari, namun dagu Ji Yanling sudah dipenuhi bulu halus yang mulai tumbuh. Di bawah matanya yang merah merona terdapat lingkaran hitam yang tebal. Seluruh dirinya seperti orang yang habis dihisap-habis semangat hidupnya. Namun Gu Qingqing tidak bisa melihat itu. Dan bahkan kalau bisa pun, dia tidak peduli. Dia mendengus pendek, Ji Shao itu tidak lelah. 99 panggilan tak terjawab. Kalau bukan karena kualitas ponselnya yang cukup bagus, kurasa sudah hang dari tadi. Kamu di mana? Aku mau menemuimu. Ada yang perlu kita bicarakan baik-baik langsung, iya. Ji Yanling berusaha keras mengabaikan kedinginan yang tertangkap di nada suaranya, dengan sangat hati-hati dia berusaha mempertahankan percakapan ini. Nada bicara seperti itu membuat Gu Qingqing teringat pada masa di rumah sakit dulu, setelah dia menggendong Ji Yanling keluar dari kebakaran, lengannya terbakar parah hingga harus dirawat cukup lama. Karena merasa kondisi fisiknya yang menggelembung tidak bisa dicuci bersih dan tidak tertahankan bila dilihat orang lain, Gu Qingqing yang menyukai kerapian dan keindahan menolak semua kunjungan, termasuk Ji Yanling yang sudah berulang kali datang namun selalu diusirnya dari pintu. Saat itulah Ji Yanling berdiri di luar pintu ruang perawatan, berbicara kepadanya dengan nada yang persis sama hati-hatinya seperti sekarang ini. Dia mengirimkan foto upacara wisuda dan foto wisuda yang terlewatkan oleh Gu Qingqing ke ponselnya, lalu dari balik pintu rumah sakit itu, satu persatu dia menceritakan semua kejadian yang terjadi selama Gu Qingqing absen. Di bagian-bagian yang lucu, tawa dari dalam dan luar kamar rumah sakit itu pun ikut bergema bersahutan. Gu Qingqing bukan orang yang suka baper. Begitu sedikit rasa ganjil di hatinya mereda, dia langsung dengan inisiatif sendiri membuka pintu dan menemui Ji Yanling. Apa reaksi Ji Yanling saat itu? Gu Qingqing memutar kenangan, dan di benaknya muncul bayangan remaja itu yang 1 detik sebelumnya masih cemberut tidak puas, namun begitu melihat lengan Gu Qingqing yang dibalut perban, dan bercak merah muda dari cairan jaringan yang merembes di atas perban itu, sosok yang biasanya angkuh dan tak terkalahkan di sekolah itu mendadak kaku tanpa tanda-tanda. Emosinya bergejolak sampai bibirnya pun ikut gemetar. Tangannya beberapa kali hendak menyentuh Gu Qingqing namun selalu ditarik kembali karena takut menyakitinya. Qingqing, kenapa kamu mau masuk ke sana? Apinya sebesar itu. Gu Qingqing yang tanpa ragu-ragu menerobos masuk ke dalamnya.
Kata-katanya mengandung kesedihan dan penyesalan diri yang mendalam, dan di detik kalimatnya selesai, air matanya sudah jatuh. Justru Gu Qingqing yang tertawa optimis sambil menghiburnya. Halah, bagaimanapun kita sudah kenal sejak kecil. Masa, aku biarkan kamu mati begitu saja? Saat itu Gu Qingqing sendiri tidak tahu dari mana datangnya keberanian dan kekuatan itu, namun dia benar-benar menerobos masuk ke dalam rumah Ji Yanling dan menggendongnya keluar. Bahkan saat gorden yang terbakar jatuh ke arah mereka berdua, dia secara refleks memiringkan Ji Yanling yang ada di punggungnya, dan percikan api dari gorden itu malah menyambar lengan bajunya sendiri. Seharusnya Gu Qingqing langsung melepas bajunya untuk menyelamatkan diri. Namun api semakin besar, dan dia takut, kalau Ji Yanling diletakkan dari punggungnya, dia tidak akan punya keberanian lagi untuk mengangkatnya kembali. Hampir tanpa berpikir, dia memilih untuk menahan rasa perih yang menyengat di lengannya, dan dengan sekali tarikan napas, menggendong Ji Yanling keluar dari kobaran api. Begitu berhasil keluar dari kebakaran, Gu Qingqing langsung menyerahkan Ji Yanling kepada orang-orang dewasa yang sudah berdatangan, lalu segera melepaskan bajunya. Namun seluruh area dari lengan hingga bahu dan lehernya sudah terluka parah. Ji Yanling sebaliknya, karena memakai kaos olahraga rompis saat itu, hanya satu bagian kecil di lengan yang bersandar di bahu Gu Qingqing yang terbakar sedikit. Hanya segelintir luka kecil itu saja sudah membuat Ji Yanling yang terbiasa hidup berlebihan tidak bisa tidur semalaman kesakitan. Maka ketika melihat luka yang jauh lebih parah di tubuh Gu Qingqing, itulah mengapa dia begitu menyalahkan dirinya sendiri sekaligus begitu sangat kasihan. Waktu sudah berlalu. Remaja yang dulu bersinar penuh semangat dan penuh diri itu sudah menjadi berbeda sekarang. Pikiran kembali ke masa kini. Gu Qingqing menghela napas panjang seperti orang tua. Memangnya kamu mau bicara apa kepadaku? Mau cerita bagaimana kamu menjalin hubungan sembunyi-sembunyi dengan Lin Ruoyu? Mau bilang betapa menegangkannya cinta terlarang kalian? Atau mau bilang bahwa meski kamu selingkuh, aku tetap yang paling kamu cintai? Mengatakan semua itu, Gu Qingqing hanya merasakan mual yang meluap, menjijikkan sampai tidak tertahankan. Ji Yanling, permintaan maafmu bagiku tidak berarti apa-apa. Setelah dikhianati kekasihnya, perempuan itu justru dalam waktu 24 jam bertransformasi menjadi legenda kota Gang, tidak hanya memborong seluruh tempat duduk di bar paling eksklusif di kawasan pesisir, tapi juga membuat semua lelaki di satu blok penuh untuk dirinya. Bahkan 3 penguasa bar besar pun rela mengalah untuknya. Dan semua ini tidak lain hanyalah awal dari rencananya. Tidak begitu, Qingqing. Antara aku dan Lin Ruoyu tidak ada yang benar-benar terjadi, paling jauh hanya pelukan itu. Tidak lebih. Ji Yanling buru-buru menjelaskan, suaranya tercekat saat berusaha meraih kembali apa yang sudah pergi. Jangan langsung tutup pintu bagiku. Berikan aku satu kesempatan. Ya. Sejak kehilangan kabar tentang Gu Qingqing kemarin, Ji Yanling merasa dunianya menjadi kosong sepenuhnya. Di benaknya hanya ada satu pikiran, satu-satunya orang yang tidak bisa dia kehilangan adalah dia. Hanya dengan menemukan Gu Qingqing kembali, segalanya baru punya makna untuk ada. Itulah mengapa dia menghubungi Gu Qingqing hampir gila-gilaan, namun yang dia dapatkan hanyalah tidak berarti apa-apa. Ji Yanling menggenggam ponselnya hingga ruas-ruas jarinya memutih. Kata-kata yang masih banyak belum sempat keluar. Dan dari dalam ponsel hanya tersisa nada sibuk yang berdengung berulang-ulang, mengingatkannya akan kenyataan yang menyakitkan. Secara refleks dia menekan tombol panggilan ulang, hanya untuk mendapati bahwa Gu Qingqing sudah memblokir nomornya ini. Terpaksa dia mengganti ponsel dan menelepon lagi. Gu Qingqing yang melihat ponselnya kembali berdering pun tidak mempedulikannya. Mengingat janjinya kepada Gu Shengde, dia menahan diri untuk tidak mematikan ponselnya, dan hanya mengaktifkan mode pesawat. Setelah itu dia membuka platform belanja online kota Gang dan memesan beberapa potong baju dan sepatu, mengisi alamat hotel, lalu melangkah masuk ke kamar mandi untuk mandi. 1 jam kemudian, Gu Qingqing memilih keluar mengenakan kaos dalam berstraps yang bagian bawahnya tersampir potongan segitiga tak beraturan, dengan bagian punggung yang dihiasi berlian tempel warna biru klein,
dipadukan dengan celana jeans modis potongan ramping bergaya retro berwarna biru tua, dan sepatu hak tipis berwarna merah bersol hitam. Kacamata hitam dipasang. Dia pun dengan bebas keluar dari hotel. Langkah pertama begitu keluar adalah menuju gerai operator telepon dan mendaftarkan kartu SIM baru. Nomor baru langsung dikirimkan kepada Gusengde dan yang lainnya, sementara kartu SIM lama langsung dinonaktifkan sementara. Barulah dengan hati yang lega dia mencari tempat untuk makan siang. Selesai makan siang, Gu Qingqing kembali ke hotel dan bermalas-malasan seharian penuh di atas tempat tidur, lalu melangkah keluar mengejar sisa cahaya senja. Angin bertiup membawa aroma asin laut yang tipis, menganugerahi kota yang dipenuhi nuansa romantis ini sedikit ketenangan. Dia naik taksi menuju jalan batu yang Ni Chun rekomendasikan, lalu dengan santai berjalan menuju ujung jalanan itu. Langit sudah sepenuhnya gelap. Papan-papan cahaya di kedua sisi jalan saling berpantulan satu sama lain, kemewahan yang berbeda dari kota Jing. Gu Qingqing berhenti di depan sebuah bar di ujung jalan batu, mendongak memandang pintu masuk bergaya retro yang tersusun dari batu-batu kuno. Matanya menyapu papan nama di atas pintu, dan baru saat itulah dia heran mengapa Ni Chun tidak memberitahu nama bar ini. Ternyata bar ini bahkan tidak punya papan nama sama sekali. Kalau bukan karena Ni Chun yang memperkenalkan, dia tidak akan tahu tempat ini ada meski kebetulan melintas di depannya. Begitu melangkah masuk ke dalam bar, sebuah ruang besar yang hampir tidak terlihat ujungnya membentang di depan Gu Qingqing. Berbeda dengan kesan retro sederhana dari pintu merah besar di luar, dekorasi interior bar ini sangat mewah dan elegan di setiap sudutnya. Lantai yang terjangkau oleh mata semuanya dilapisi marmer putih kelas atas. Di tengah bar, sebuah lampu gantung kristal air terjun yang menjuntai dari langit-langit memancarkan cahaya lembut yang menerangi seluruh ruangan besar itu, memberikan sensasi berada di dalam hutan yang tenang dan nyaman. Sofa berlapis kulit berpola gelap yang tersebar di sekitar ruangan terlihat acak bila dipandang sekilas, namun sesungguhnya tertata dengan sangat terencana, menciptakan kontras ekstrim antara kebebasan dan keteraturan yang sangat memukau. Dalam sekian detik Gu Qingqing berdiri di pintu masuk mengamati lingkungan sekitar, sudah cukup banyak orang yang menyadari kehadirannya. Terdengar seseorang di area bar berbisik pelan. Saat ini jam tersibuk di bar itu. Tamu yang datang dan pergi sudah sangat banyak. Namun begitu wajah yang terang berseri dan memiliki daya serang tinggi itu muncul di pintu masuk bar, para staf yang sedang sibuk di area bar pun serempak melirik ke arah sana. Sosok itu mengenakan rambut bergelombang malas yang terurai di bahu berwarna perak keputihan. Fitur wajah yang tajam dan hidup tampak memiliki daya serang penuh bahkan di bawah sorotan lampu atas yang keras tepat di pintu masuk. Bulu matanya yang lentik sedikit bergerak, dan pandangannya mengalir memutar di sekeliling ruangan, seolah sedang mencari sesuatu. Hanya dalam beberapa detik singkat itu, sudah ada seseorang yang berjalan mendekat ke arahnya. "Hei, ada yang bisa dibantu?" Orang itu menggunakan bahasa Kantonis. Gu Qingqing tidak menangkapnya dengan jelas, lalu bertanya ulang. Orang itu dengan tertawa beralih ke bahasa Mandarin. "Ada beberapa penanggung jawab di sini. Kamu cari yang mana? Siapapun boleh, yang bisa ambil keputusan saja." "Baik gelombang," orang itu mengamati Gu Qingqing, melihat ekspresinya yang terbuka dan posturnya yang santai. Sangat berbeda dari orang-orang yang biasanya datang mencari Han Li dengan penampilan yang serba gugup dan tegang. Sepertinya perempuan ini bukan datang untuk Han Li. Hatinya yang tadi sedikit kecewa seketika kembali bersemangat. Sambil memimpin jalan di depan dia bertanya, "Kamu ke kota Gang untuk wisata?" Gu Qingqing berdeham pelan, senyumnya hangat dan manis namun dengan jarak yang terukur dengan tepat. "Iya. Rencananya berapa lama?" Ada secercah harapan yang berkilat di mata orang itu. Kalau waktunya cukup lama, mungkin saja dia bisa menjalin kisah cinta yang luar biasa dengan perempuan ini. Gu Qingqing tidak berniat menjawab pertanyaan itu dengan serius. Dia hanya menjawab santai-santai saja. "Begitu ya gelombang," orang itu memanjangkan suaranya, mengeluarkan ponsel. "Boleh tukar nomor kontak. Kalau ada yang perlu dibantu bisa hubungi aku kapan saja."
Gu Qingqing menatap kode QR yang dimunculkan, lalu dengan tenang beralih ke akun nomor kecilnya, memindai kode itu dan menambahkan kontak. Kemudian dengan mahirnya dia beralih kembali ke akun utamanya.